sampaikan bahwa 2023 penuh dengan kenangan-kenangan buruk, duka, air mata. Tetapi juga jangan lupa ada kebahagiaan. Ada juga doa-doa yang dijawab. Ada pertolongan Tuhan di saat kita sedang butuh. Ya. Jadi Tuhan mau kepada kita sekalian melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Kita move on dan maju ke 2024. Move on for 2024. Sebab mengapa saudara? Sebab Tuhan taruhkan di hati saya 2024 adalah the year of blessing. Jadi Tuhan akan memberkati kita di tahun yang baru dengan keberkatan yang dahsyat. Tahun di mana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Janji Tuhan, saudara, kita jadi kepala bukan ekor. Janji Tuhan, kita terus naik bukan turun. Janji Tuhan, engkau tidak akan terus menangis dengan air mata, namun perkabunganmu akan sirna dan Tuhan akan ganti dengan tari-tarian, dengan sukacita. Percayakah saudara? Tahun baru, the year 2024 adalah tahun berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Harus semangat saudara, amin. Harus yakin 2024 tahun keberkatan Tuhan, amin. Ya saudara, semangat. Tahun di mana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Kalau Tuhan menggenapi janji-janjinya dan memberkati kita, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Oke, next. Bagaimana agar kita bisa move on dan memasuki tahun 2024? Yang pertama Alkitab bilang sama kita, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13 berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat janji Tuhan, kita move on dari 2023 dan memasuki 2024 dengan penuh keberkatan dan penggenapan janji Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kita mengambil sebuah keputusan. Ya, kita mengambil sebuah keputusan. Next, coba nomor 1. Ya, mengambil keputusan. Kita harus mengambil sebuah keputusan, saudara. Keputusannya yaitu apa? Meninggalkan yang ada di belakang, memilih apa yang ada di depan. Ini dikatakan jelas sekali, tetapi inilah yang kulakukan, saudara-saudara, bahwa aku. Ya, jadi harus ada sebuah komitmen dari hidup kita. Saya berharap jangan lagi ada luka yang kita bawa di 2024. Ya, udah tinggalin sudah. Dari yang hadir malam ini, masihkah engkau menyimpan sakit hatimu yang kemarin bakalahi, ribut, salah paham? Ya, masih enggak? Tapi hari ini sebuah kehendak Tuhan, engkau hadir dalam ibadah ini, supaya kita hari ini tinggalkan itu di tahun 2023. Kita nggak boleh bawa masa lalu kita masuk tahun yang baru, saudara. Kalau kita bawa masa lalu kita sama seperti orang yang pikul beban berat. 2024 kita nggak bisa bergerak leluasa. Ya,
Pernah saudara lihat orang bawa tas ransel, isinya 50 kilo. Dapatkah dia berlari dengan orang yang tanpa membawa tas ransel? Beda ya saudara ya. Tas ransel 50 kilo, itulah beban hidup masa lalu, kepahitan yang mungkin tidak kelihatan orang lain, tapi masih ada kau gendong saudara. Engkau masih pikul, engkau masih gendong tas ranselmu itu, bawa kemana-mana. Tidak leluasa saudara. Aktivitasmu selalu akan terhambat. Mengapa? Karena engkau masih memikul itu. Engkau mudah lelah. Orang pikul 50 kilo dengan tas ransel, dia tidak lepaskan itu. Dia akan terhambat saudara. Terhambat dari segi kecepatan, dari segi kekuatan. Dia mudah lelah, dia mudah capek. Kenapa kita kerja sedikit banyak capeknya? Padahal kita mungkin, saya enggak sakit Pak Pendeta, saya sudah tensi saya normal, saya tes darah saya semuanya sehat normal, HB saya juga normal. Tapi mengapa saya mudah lelah? Ada orang yang mudah lelah saudara, sedikit-sedikit capek, udah capek. Jangan-jangan kau sedang pikul kepahitanmu. Jangan-jangan kau sedang pikul bebanmu di 2023 ini. Kau bawa kemana-mana. Ya. Sudah pergi ke berbagai spesialis, dokter bilang, Bapak Ibu ini sebenarnya tidak sakit. Pikirannya yang sakit. Jadi saudara, hari ini tinggalkanlah, move on lah, berjalanlah bersama Yesus tanpa beban. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Sudahkah kita datang sama Yesus, serahkan beban 50 kilo itu? Tuhan, ini pergumulanku 50 kilo. Tinggalkan itu di tangan Yesus. Maka engkau akan menjadi pelari yang berlari kencang. Maka engkau akan menjadi orang yang aktivitasmu energik. Engkau akan kuat menghadapi 2024. Engkau tidak mudah lelah. Kenapa? Karena bebanmu telah kau serahkan buat Yesus. Jadi langkah yang pertama saudara untuk bisa move on menuju 2024, yaitu dengan mengambil sebuah keputusan. Serahkan buat Yesus. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, serahkan buat Yesus. Ya, hanya separuh dari isi di ruangan ini yang bilang serahkan pada Yesus. Sekali lagi, masih ada yang masih mau pikul ini. Haleluya. Sekali lagi sama-sama bilang dengan saya, serahkan pada Yesus. Amin. Sebab kita tidak akan bisa produktif 2024 kalau masih pikul beban. Kita tidak bisa berlari lebih cepat. Kita selalu ketinggalan. Kita mulai salahkan Tuhan. Bahkan seringkali ada beberapa orang mulai salahkan, pasti dia pakai-pakai, makanya dia berhasil, makanya dia sukses. Bukan pakai-pakai, orang lain tidak membawa bebannya, sedangkan engkau jalan dengan bebanmu. Itu yang membuat engkau tidak lebih cepat daripada orang lain. Itu yang membuat engkau cepat lelah dibanding orang lain lebih produktif. Tapi saya percaya tahun 2024 akan menjadi tahun produktif bagi saudara dan bagi saya. Waktu kita mengambil sebuah keputusan, serahkan pada Yesus. Next, yang kedua. Alkitab katakan untuk bisa move on dan memasuki 2024, yaitu dengan melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, melupakan apa yang ada di belakangku. Ya.
Saudara, manusia itu punya ciri khas, mudah melupakan kebaikan orang dan susah melupakan kejahatan orang. Betul apa betul? Ya kan? Betul gak saudara? Manusia punya sebuah kecenderungan saudara, sangat mudah melupakan kebaikan orang. Tapi kalau keburukan orang, dia ingat sampai mati. Haleluya. Betul gak saudara? Ya kan? Tapi hari ini kita harus berubah. Berarti apa maksud firman Tuhan yang disuruh lupakan di belakang itu? Keburukan orang terhadap hidupmu dan hidupku. Karena ayat ini tidak sedang bilang melupakan kebaikan orang, tidak. Ayat ini sedang mengingatkan saudara, mengingatkan saya, bahwa yang harus dilupakan adalah segala ingatan tentang keburukan orang terhadapmu dan terhadapku. Siapa di bumi ini yang tidak pernah disakiti? Angkat tangan, yang tidak pernah merasa disakiti orang. Tidak ada yang berani angkat tangan. Kenapa? Karena selama saudara dan saya masih injak tanah, kaki injak bumi, pasti pernah disakiti. Ya. Tapi apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau saudara dan saya disakiti, ingatlah perkataan Yesus. Ucapkanlah perkataan Yesus dan katakan, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Bisa berkata demikian saudara? Waktu engkau berkata demikian, itu tanda engkau sudah menang. Menang atas dirimu sendiri. Menang atas dirimu sendiri. Engkau sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Tinggalkan. Manusia pasti bisa salah. Suami pasti bisa salah, istri pasti bisa salah, mertua pasti bisa salah, orang tua pasti bisa salah, saudara pasti bisa salah, teman apalagi bisa salah, bisa jahat. Tapi untuk apa kita ingat-ingat keburukan orang? Lupakan. Tuhan berkata, bukankah dosamu sudah diampuni? Maka ampunilah juga sesamamu manusia. Kita tidak akan bisa meninggalkan tahun 2023 tanpa beban selama kita masih mengingat masa lalu. Mengingat apa yang ada di belakang. Siapa yang suka menoleh ke belakang saudara? Istri Lot. Apa yang dilakukannya? Tuhan bilang jangan menoleh. Pergilah hidup baru bersama dengan Lot, suamimu dan anak-anakmu. Pergi lari, tinggalkan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang jangan sekali-kali menoleh ke belakang, sebab masa depanmu ada di depanmu sana. Engkau akan selamat jika kau berjalan terus dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Lot melihat ke depan dan berlari di tengah-tengah ketakutannya akan belerang yang turun dari langit atas Sodom dan Gomora. Kedua anak Lot juga berlari dengan takutnya. Tapi istri Lot tidak bisa melupakan semua kenangan di Sodom dan Gomora. Penuh dengan keindahan, penuh dengan segala kenangan manis, dia menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Jadi tiang garam. Saya percaya hari ini firman ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya bahwa kita tidak boleh lagi mengingat masa lalu. Kita berjalan, tinggalkan 2023 ini dan memasuki 2024. Jangan lagi ingat sudah. Apa sih untungnya mengingat masa lalu? Apa sih untungnya mengingat kesalahan orang? Buat kita sakit hati, dia tidak rasa apa-apa. Dia tidak peduli. Tapi hari ini saudara, mari kita berjalan dengan kepastian, dengan iman, melangkah
memandang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, next. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Untuk kita bisa move on, meninggalkan 2023 masuk di 2024. Kita harus mengarahkan diri. Kenapa tidak mengarahkan mata? Ada kalanya mata kita menoleh ke tempat lain, kaki kita berjalan ke tempat yang lain. Pernah nggak saudara? Saudara jalan kaki, kakinya jalan lurus, matanya tempat lain, lihat ke kiri, tapi masih jalan lurus. Maka dari itu Alkitab bilang, bukan matamu, tapi seluruh tubuhmu. Dikatakan pakai kata mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi seluruh tubuhmu untuk bisa move on, seluruh tubuhmu dari ujung rambut sampai telapak kaki arahkan kepada apa yang di depanmu. Jadi tidak hanya satu organ tubuh mata saja yang pergi lihat depan, tapi seluruh anggota tubuh dari ujung rambut, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perasaan jiwa pandang ke depan menuju kepada arah yang Tuhan kehendaki. Maka kita bisa tinggalkan 2023 dan memasuki 2024 penuh dengan keberkatan, penuh dengan penggenapan janji Tuhan. Yang keempat, next, dan berlari kepada tujuan. Tuhan bilang kita tidak boleh jalan kaki. 2024 berlari, saudara. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ya kan? Ku berlari. Tuhan mau kita berlari. 2024 kalau kita mau lihat keberkatan Tuhan, lari, saudara. Lari. Jangan santai. Ya. Berapa banyak orang, saudara, gagal, saya lihat terlalu santai. Ya. Terlalu santai. Punya kebiasaan menyelesaikan segala sesuatu tuh tunggu besok. Begitu banyak orang, saudara. Saya dengar cerita saja, ada banyak beberapa orang gagal waktu mau daftar caleg kemarin. Karena apa? Karena terlambat. Bayangkan ada surat-surat yang harusnya diterbitkan 1 minggu sebelumnya, diterbitkan hari di mana penutupan. Sehingga apa yang terjadi? Keputusan diambil, tolak. Jadi saudara, hari ini pelajaran, karena kita akan mendekati Pesta Demokrasi 2024 Februari. Itu pelajaran, saudara. Mengapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa belum juga, nanti hari H saja baru tuh kerjakan. Ciri-ciri orang yang pasti gagal adalah orang yang berpikir dengan santai saja, tenang saja. Tapi orang yang akan mencapai keberhasilan di 2024 adalah orang yang berlari mencapai tujuan. Berlari. Begitu buka, siapkan. Kumpul paling duluan. Lengkapi dokumen paling duluan. Itu orang yang dipastikan engkau akan menjadi orang-orang yang pemenang di 2024. Jangan suka yang belakangan-belakangan, saudara. Ya, 2024 lari. Apapun kegiatan usaha dan pekerjaan, lari capai tujuan, saudara. Next, yang terakhir, untuk bisa berhasil di 2024, pelajaran firman Tuhan Filipi 3 ayat 14 saya baca ulang kepada kita sekalian.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paradigma sorga itu yang harus kita miliki 2024. Paradigma sorga berkata apa? Paradigma sorga berkata bahwa panggilan sorgawi adalah hadiah yang diperoleh. Panggilan sorgawi, panggilan Tuhan, mengikut Tuhan, itu hadiah. Hadiah, saudara. Orang berpikir, haleluya, hadiah dari Tuhan itu naik pangkat, jabatan, dapat berkat. Salah. Itu bukan hadiah, itu bonus. Amin. Apa buktinya, Pak Pendeta? Buktinya Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan itu bonus, tapi bukan tujuannya. Tujuannya adalah hadiah itu. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi itu tujuan utama hidup di dunia ini, saudara. Ya, ada banyak orang Kristen suka berpikir bahwa saya maunya bonusnya saja. Salah, saudara. Bonus tidak mengerjakan keselamatan. Bonus tidak membawa engkau masuk sorga. Tapi panggilan akan mengantar engkau karpet merah menuju sorga yang kekal. Hari ini, saudara, waktu engkau dengar firman Tuhan ini, apa yang kau pilih? Bonus atau hadiah utama? Ya, hadiah utama. Ada banyak orang kan suka, udahlah, dapat permen juga enggak apa-apa. Itu bonus, saudara. Amin. Tapi hadiah utamanya tiket masuk surga. Dan itu hanya bisa terjawab dan terjadi waktu engkau memenuhi panggilanmu di dalam Tuhan. Melayani Dia, pergi mencari Dia, beribadah kepada Dia, mendahulukan Tuhan dalam hidupmu. Itu paradigma sorga. Paradigma sorga adalah mencari Tuhan, kerajaannya. Jangan cari yang ditambahkan. Jabatan, pekerjaan, usaha itu yang ditambahkan, itu bonus, bukan yang utama, saudara. Yang utama adalah Yesusnya. Jadi hari ini kalau 2023 kita banyak salah, kita berpikir banyak salah, kita bertobat hari ini, amin. Kita harus berubah, paradigma kita harus berubah. Kita harus menjadi orang-orang yang move on di 2023 dan masuk di tahun yang baru 2024. Tahun berkat Tuhan, tahun penggenapan janji Tuhan atas hidup kita.